Bagaimana rasanya ketika cinta yang paling dalam harus diletakkan di tangan takdir? Apa yang terjadi ketika seorang ibu dan anak terpisah oleh perintah yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa? Inilah kisah Hajar, yang harus menghadapi ujian cinta sejati, dan seorang ayah, Ibrahim, yang harus rela berpisah dengan yang terkasih demi menjalankan perintah Tuhannya. Langit Madinah masih berwarna biru jernih saat Ibrahim duduk termenung di bawah naungan pohon kurma. Di sampingnya, Hajar, wanita yang lembut hatinya dan penuh kasih, tengah menyuapi bayi mungil mereka, Ismail. Tangisan bayi itu menjadi musik lembut di tengah sunyi gurun yang luas. Ibrahim adalah seorang nabi yang senantiasa taat kepada perintah Tuhannya. Ia telah menjalani banyak ujian berat dalam hidupnya. Namun, ujian kali ini terasa berbeda. Ujian yang bukan menyangkut fisik atau harta, tetapi hati. Hati seorang suami dan ayah. Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya ke suatu tempat yang gersang, tandus, dan jauh dari peradaban manusia. Sebuah lembah yang tak berpenghuni, tanpa air, tanpa tumbuhan, dan tanpa manusia. Lembah itu sekarang dikenal sebagai Makkah. Ibrahim tak langsung mengutarakan maksudnya pada Hajar. Hatinya gundah. Malam-malam ia habiskan dengan berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Ia tahu, jika Allah memerintahkan sesuatu, maka pasti ada hikmah besar di baliknya. Namun sebagai manusia, perasaan berat itu tetap menghantam dadanya. Hajar, wanita yang sabar itu, tak tahu bahwa dirinya dan anak yang baru lahir akan menjadi bagian dari rencana besar Allah. Ia hanya melihat suaminya semakin sering termenung, semakin sering menatap langit dengan mata basah, dan semakin sering berdoa dalam diam. "Wahai Ibrahim," ucap Hajar pada suatu malam, "apa yang sedang engkau pikirkan? Engkau terlihat sangat gelisah akhir-akhir ini." Ibrahim memandang Hajar, wanita yang telah setia mendampinginya meski hanya menjadi istri kedua. Ia ingin memeluk Hajar erat, ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun lidahnya keluh. "Aku hanya sedang merenungi banyak hal, wahai istriku," jawab Ibrahim lirih. "Dan mungkin sebentar lagi, akan ada perjalanan yang harus kita tempuh." Hajar hanya mengangguk. Ia tahu bahwa jika Ibrahim berkata demikian, maka pasti ada sesuatu yang besar sedang menanti. Pagi itu, mentari belum sepenuhnya menampakkan diri. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir yang dingin. Ibrahim bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah. Malam tadi, dalam sujud yang panjang, ia menerima wahyu yang akan mengubah jalan hidup keluarganya. "Wahai Ibrahim, bawalah Hajar dan anakmu ke lembah yang sunyi. Tinggalkan mereka di sana. Akulah yang akan menjaga mereka." Perintah itu jelas. Tak ada ruang untuk penolakan. Tapi Ibrahim hanyalah manusia, seorang suami dan ayah yang hatinya begitu mencintai keluarganya. Membayangkan Hajar dan Ismail hidup di tengah padang pasir yang tandus, tanpa manusia lain, tanpa sumber air, membuat dadanya sesak. Namun ia tahu, ini adalah ujian keimanan. Dan dalam hatinya, Ibrahim memilih untuk taat. Tanpa banyak kata, Ibrahim pun bersiap. Seekor unta, sekarung air, dan sedikit bekal makanan mereka siapkan. Hajar tak banyak bertanya. Ia percaya, kemanapun Ibrahim membawanya, pastilah demi kebaikan. Perjalanan itu sunyi. Hajar mendekap Ismail kecil yang tertidur di pelukannya. Gurun terbentang luas, angin mulai terasa panas. Hajar sesekali memandang Ibrahim, mencoba membaca raut wajah suaminya. Namun Ibrahim lebih banyak menunduk, seolah menahan sesuatu yang berat di dalam dadanya. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, tibalah mereka di sebuah lembah sunyi, tempat yang tak dikenal, tak ada pohon, tak ada sungai, tak ada satupun tanda kehidupan. Disinilah perintah Allah harus dijalankan. Ibrahim berhenti. Ia menurunkan bekal, mengikat tali unta, lalu menatap Hajar dan Ismail untuk waktu yang lama. Hajar merasa aneh. Tatapan itu bukan sekadar kasih, tapi seperti perpisahan. "Suamiku, mengapa kita berhenti di sini?" tanya Hajar. Ibrahim diam. Matanya berkaca-kaca. Hajar memandang sekeliling. "Tempat ini tidak ada apa-apa. Tidak ada air, tidak ada pohon. Apa maksudmu membawa kami ke sini?"
Ibrahim masih diam. Ia mulai melangkah mundur. Hajar segera berdiri, menggandeng tangan Ibrahim. "Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, Ibrahim?" Ibrahim tak sanggup menjawab. Ia hanya menatap langit, memohon agar Hajar diberikan kekuatan. Hajar, dengan suara yang mulai bergetar, bertanya lagi, "Apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim menunduk, dan hanya mengangguk perlahan. Mendengar itu, Hajar melepaskan tangannya. Ia menunduk. Air matanya jatuh, namun wajahnya tenang. Hatinya tenang. "Kalau begitu," bisiknya, "Allah tidak akan menelantarkan kami." Ibrahim menahan tangis. Ia pun berjalan menjauh, tanpa menoleh lagi. Hanya suara langkahnya yang perlahan menghilang di balik debu gurun. Sampai di balik bukit, Ibrahim mengangkat tangan ke langit dan berdoa. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Mu yang dihormati, ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Surah Ibrahim, 37. Angin gurun kini berhembus kering dan kasar. Matahari perlahan naik tinggi, memanggang bumi. Hajar duduk di samping bayinya, Ismail, yang mulai menangis pelan. Tangisan itu adalah tangisan lapar dan haus. Bekal air yang dibawa Ibrahim telah habis. Makanan terakhir sudah dimakan sejak semalam. Hajar memandangi putranya, kulit mungilnya mulai kering, bibirnya merekah pecah. Dalam hati, ia memanggil nama Ibrahim. Tapi ia tahu, suaminya kini entah di mana, karena telah menjalankan perintah dari Rabb-Nya. "Wahai Allah, Engkaulah sebaik-baik penolong," bisik Hajar. Tanpa pikir panjang, Hajar bangkit. Ia mendongak ke arah sebuah bukit yang tidak terlalu jauh, Bukit Syafa. Ia berlari ke sana, berharap dari ketinggian itu ia dapat melihat sesuatu, apakah ada manusia, hewan, atau sekadar tanda-tanda air. Namun saat sampai di puncak, yang dilihatnya hanya hamparan pasir. Tak ada kehidupan. Hanya kesunyian yang mendalam. Tapi Hajar tidak menyerah. Ia menuruni bukit dan berlari menuju bukit berikutnya, Bukit Marwah. Langkahnya cepat, penuh harap. Namun sesampainya di puncak Marwah, harapan itu kembali pupus. Tidak ada siapapun. Ia menoleh ke arah Ismail di kejauhan. Tangis anaknya masih terdengar lemah, menggema di antara dua bukit. Namun Hajar tak putus asa. Ia kembali turun ke arah Syafa. Lalu ke Marwah lagi. Begitu terus, 7 kali ia bolak-balik di antara dua bukit itu. Keringat membasahi wajahnya. Napasnya tersengal. Namun langkahnya tidak berhenti. Karena ia adalah seorang ibu. Dan cinta seorang ibu tidak mengenal batas kelelahan. Sampai pada akhirnya, saat ia sampai kembali ke Marwah, Hajar mendengar suara, seperti gemuruh air. Ia menoleh. Sumber suara itu datang dari tempat Ismail menangis. Dengan tergesa, ia berlari kembali ke anaknya. Apa yang dilihatnya membuat matanya terbelalak. Di bawah tumit Ismail yang menggerak-gerakkan kakinya ke tanah, muncul pancaran air dari gurun yang tandus itu. Air itu mengalir deras, membasahi tanah, menciptakan genangan kecil. Hajar segera menggenggam air itu, menampungnya dengan tangannya, dan berkata, "Zam-zam, zam-zam." Berarti, berkumpullah, berkumpullah. Ia membuat cekungan kecil untuk menampung air tersebut, agar tidak meluber sia-sia.